Nah, Baik, selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Saya menikah dengan duda yang 2 kali cerai. Dan dari masing-masing istrinya mempunyai 1 anak. Anak dari mantan yang pertama marah dan membenci saya karena pernah tidak saya izinkan ketemu dengan mantan ibu sambungnya. Yang kedua, sekarang anak itu mempengaruhi keluarga suami untuk tidak berhubungan dengan saya, ibu mertua dan adik ipar. Pertanyaan Ustadz, apakah harus saya lakukan? Sementara saya saat ini bisa diam, tapi ini menjadikan saya kena anxiety disorder dan mengharuskan saya ke psikiater. Iya. Ustadz, padahal. Baik. Jadi ibu-ibu perhatikan Bu, jangan merepotkan diri sendiri. Kadang-kadang perempuan itu tersiksa dengan perasaannya bukan dengan lingkungannya. Lingkungan baik-baik aja, cuma perasaan perempuan itu yang kemudian ganggu. Dia suka nggak ya sama saya? Kok dia ngobrol cuma berdua, saya nggak diajak ngobrol ya? Kok dia kalau ketemu temen yang itu cipika-cipiki, kalau ketemu saya cuma salaman biasa. Dia kalau duduk sama mbak yang itu, kenapa duduknya bisa lama? Kalau sama saya kenapa itu cuma perasaan aja. Dan setan itu bermainnya di perasaan. Setan itu bermainnya di mana? Perasaan. Saya kasih contoh. Rumah tangga Nabi. Suatu malam, Ibunda Aisyah tidur bareng Nabi Muhammad. Ketika Ibunda Aisyah terbangun, dipegang. Loh, kok suami saya nggak ada? Dipegang tempat tidurnya, ternyata sudah dingin. Sudah apa? Dingin. Artinya apa? Perginya sudah lama. Apa kata Ibunda Aisyah? Fa'akhadatni al-ghairatu. Saya cemburunya minta ampun. Apa yang dilakukan? Keliling ke rumah istrinya Nabi satu persatu. Yang diawali dengan siapa? Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah ini sama Ibunda Aisyah ini beda grup WA. Dicek di rumahnya Ummu Salamah, gak ada Nabi Muhammad. Pindah, Sofia. Yang cantik-cantik dulu cari, Sofia. Di rumahnya Sofia, gak ada. Sampai keliling ke 8 istri yang lain, Rasulullah gak ada. Ternyata apa? Ibunda Aisyah ketemu Nabi Muhammad sedang berada di kuburan Baqi. Pemakaman Baqi, sedang berdiri. Ketika Nabi Muhammad berdiri berdoa, sampai apa? Jenggotnya ini basah dengan air mata. Ketika Nabi Muhammad sedang berdoa, Nabi Muhammad merasa, ini kayaknya ada yang memperhatikan saya ini. Maka Nabi Muhammad berbalik, Ibunda Aisyah langsung jilbabnya ditutupkan ke seluruh badannya, dan Ibunda Aisyah lari. Rasulullah tahu, oh Aisyah. Maka Rasulullah jalannya pelan-pelan, karena tahu pelakunya Aisyah ini. Apa yang terjadi? Setelah Ibunda Aisyah masuk, Rasulullah masuk ke rumah. Ternyata nafasnya Ibunda Aisyah dalam hadisnya dikatakan hasyya rabiyah. Hasyya rabiyah itu nafasnya gini. Tapi ditutup apa? Selimut. Rasulullah bilang, "Ma biki ya Aisyah? Ada apa?" Dalam keadaan Rasulullah tahu. Ibunda Aisyah buka selimutnya dibuka. "Ma biya ayya syai?" Tidak ada apa-apa. Rasulullah bilang, "Cerita. Kalau kamu tidak mau cerita, nanti Allah yang akan menceritakan kepadaku." Oh, lihat ancamannya, lihat. Jadi langsung, ini sumbernya langsung pusat ini. Iya. Kalau kamu nggak mau cerita, nanti siapa yang cerita? Allah. Akhirnya Ibunda Aisyah cerita, "Begini ya Rasul. Saya terbangun, saya lihat dirimu tidak ada, saya pegang kasurmu sudah dingin. Maka saya cemburu." Rasulullah bilang, "Kamu cemburu?" Ibunda Aisyah bilang apa? "Ya Rasulullah, siapa yang tidak cemburu kepada dirimu ini loh? Engkau ini orang sempurna, tampan, akhlakmu baik. Maka pasti kalau saya akan cemburu." Maka saya keliling ke rumah istri-istrimu, ternyata engkau tidak ada di sana, dan saya menemuimu di mana? Pemakaman Baqi. Apa kata Rasulullah? "Ja'aki syaitanuki." Aisyah, kamu telah kemasukan setan. Padahal siapa ini? Ibunda Aisyah. Rasulullah melakukan apa? Tidak melakukan apapun. Yang jadi masalah apa? Perasaan. Dan perasaan inilah ditiup sama setan. Suamimu pindah ke rumah istri yang lain. Nah, maka ibu-ibu, ketika muncul masalah seperti ini, menikah dengan seorang duda, 2 kali bercerai, dan dari masing-masing istrinya memiliki anak 1, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Anda sendiri. Jangan kemakan perasaan. Plus, harus komunikasi dengan terbuka. Ingat nomor 1,
jangan kebawa perasaan. Karena perasaan itu tidak jarang bisikannya siapa? Setan. Dan yang kedua, diselesaikan dengan cara apa? Komunikasi. Panggil suami, kemudian anak-anaknya suami dari istri yang sebelumnya duduk bareng. Kamu kepingin dari saya seperti apa? Sikapmu kepada saya kenapa seperti itu? Coba engkau sebagai ayahnya ngobrol sesuatu kepada anakmu supaya dia bersikap baik kepada saya. Harus diselesaikan dengan cara apa? Komunikasi. Wallahu a'lam bissawab.